Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk selalu mengerjakan berbagai macam ibadah dan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat dan salam terlimpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman, seorang nabi penyempurna daripada ajaran nabi sebelumnya, seorang nabi yang membawa ajaran dari zaman berbagai macam kegelapan menuju satu cahaya, minal dzulumat ilan nur. Jabar bahagia, malam ini kami akan sampaikan tentang tujuan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada kita adalah dalam rangka supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjauhi syirik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah nikmat penciptaan kita yang seimbang, yang sempurna. Misalnya dalam surah Al-Balad, Allah mengatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa sabatain. Bukankah kami telah berikan kepadanya dua buah mata yang bisa dipakai untuk memandang sesuatu, walisana wasabatain, dan kami berikan kepadanya satu lidah dan dua buah bibir agar bisa dipakai untuk berbicara. Ini adalah nikmat Allah yang Allah ungkap kepada kita agar kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah, menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang menjauhi syirik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, setelah Allah jelaskan Allah beri kita dua buah mata, Allah berikan kita satu lidah, Allah berikan kita dua buah bibir, Allah kemudian jelaskan kita ini diberi jalan, dua jalan, satu jalan yang benar, yang kedua jalan yang salah. Tergantung kita. Kalau pilih yang benar, kita akan beruntung. Kalau pilih yang salah, kita akan celaka. Yang jelas di situ Allah jelaskan bahwa Allah berikan kita dua buah mata agar kita bisa memandang segala sesuatu, dan Allah berikan kita dua buah bibir, satu lidah agar kita bisa berbicara. Kemudian di surah At-Tin Allah jelaskan pula, setelah Allah bersumpah dengan buah tin, dengan buah zaitun, dengan bukit Tursina tempat Musa terima wahyu, dan juga Allah bersumpah dengan negeri Mekah yang aman. Allah tegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tegaskan bahwa Allah benar-benar menciptakan manusia
dalam kondisi sebagai ciptaan yang sebaik-baik bentuk, ciptaan yang seimbang, yang sempurna. Kita tidak diciptakan dalam keadaan seperti keledai atau seperti rupa kera atau seperti rupa anjing, tidak ya, beda. Maka harus kita syukuri bahwa kita itu termasuk makhluk yang sempurna ciptaannya dan indah ya, dan indah bentuknya. Maka Allah dengan ada bertanya ya, dengan ada bertanya kepada kita di surah Al-Infitar misalnya, ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang telah menipu engkau untuk tidak beribadah, untuk tidak bertauhid, untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim, Allah Ta'ala yang maha mulia. Apa yang telah memperdaya engkau, apa yang telah menipu engkau, apa yang telah membuat engkau lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa engkau menuhankan yang lain? Kenapa masih beribadah pada yang lain? Kenapa masih syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha karim, yang maha mulia? Kemudian Allah jelaskan tentang kemuliaannya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Bentuk mulianya Allah adalah alladzi khalaqaka. Allah telah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dari setetes air yang hina menjadi manusia yang sempurna, yang seimbang. Fasawwaka fa'adalak, lalu ia sempurnakan ciptaannya, ia jadikan seimbang tubuh kita ini. Maka seharusnya kita sadar bahwa penciptaan yang disebut adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jelaskan tujuan penciptaannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, itu liya'budun, itu adalah liya'buduni, cuma ayatnya dibuang. Ya. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, untuk mengenal kepadaku, tidak mensyirikkan aku. Di surah Al-Baqarah juga Allah jelaskan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, beribadahlah, sembahlah, tauhidkanlah, kenallah Tuhanmu alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian dengan sempurna, dengan sebaik-baik bentuk, dengan bentuk yang seimbang. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, terpelihara hidupnya. Inilah yang pertama, bahwa nikmat Allah adalah nikmat penciptaan kepada kita yang sempurna, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu ya, tidak hanya nikmat penciptaan. Setelah Allah ciptakan, maka Allah berikan kita sarana, Allah lengkapi kita dengan kebutuhan kita sehari-hari. Di surah Abasa wa Tawalla ya, di surah Abasa Allah jelaskan, falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa wa anbatna fiha habba
wa 'inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hadaiqa ghulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum. Hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Hendaklah yang kita makan itu kita perhatikan bahwa yang kita makan adalah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara adabnya adalah setelah makan membaca Alhamdulillah, mengingat bahwa inilah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, hendaklah manusia yang perhatikan makanannya. Prosesnya yang kita tangkap dari itu adalah anna sababnal ma'a sabba. Kami yang telah menurunkan air dengan melimpah dari langit. Pertama kata Allah bahwa Allah lah yang telah menurunkan air hujan dengan melimpah. Kemudian tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Dengan air hujan itu maka bumi yang ditanami menjadi terbelah. Dengan tumbuhnya tanaman maka terbelahlah bumi. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa wa ambatna fi habba, dan kami tumbuhkan pada bumi itu habba, biji-bijian, biji padi, biji jagung, biji gandum kalau di Arab, kedelai, kacang-kacangan dan sebagainya. Allah ungkap supaya kita tahu bahwa Allah lah yang punya peran menurunkan air dari langit, memecahkan, membelah bumi, menumbuhkan biji-bijian. Wa inaban wa qadban, juga inaban, anggur di Arab Saudi misalnya, wa qadban, dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, zaitun, wa nakhla, dan pohon korma. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat. Wa faqihatan wa abba, buah-buahan dan juga rumput-rumputan. Semua Allah sebutkan. Biji-bijian, zaitun, korma, buah-buahan, sayur-mayur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata'an lakum wa li an'amikum, sebagai suatu kesenangan bagi kalian dan juga untuk ternak kalian. Inilah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Juga dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Baqarah Allah sebutkan, kata Allah, Allah lah yang menurunkan air hujan, menjadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan. Dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Allah tutup dengan kalimat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamuna. Setelah Allah menyebutkan tentang rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala berupa air hujan, berupa hamparan bumi yang mudah didiami, mudah ditanami, kemudian tumbuh berbagai macam buah-buahan, Allah tutup dengan kalimat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang telah berikan rezeki pada kalian, jangan kalian sekutukan dengan yang lain. Jangan kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kalian tahu bahwa itu adalah dosa besar.
Yang pertama, Allah ciptakan kita agar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah siapkan rezeki untuk kita agar kita juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu. Tidak hanya Allah ciptakan, Allah kemudian penuhi kebutuhan kita, tidak. Tapi Allah juga sediakan seorang rasul, para rasul untuk membimbing kita agar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asaw dakhalan nar." Siapa yang mentaati Rasul maka ia akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakai tidak kepada Rasul maka ia akan masuk dalam neraka. Kemudian berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdaw wabila." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai syahidan, sebagai saksi, sebagaimana Allah telah mengutus pada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa alaihissalam. Allah telah mengutus pada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah mengutus pada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunur rasulah, maka Fir'aun durhaka, tidak taat, tidak beriman pada Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang berat, yakni Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam lautan. Demikian juga umat-umat terdahulu yang tidak beriman, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, dan lain-lain yang tidak beriman, maka Allah siksa dengan siksaan yang berat. Demikian juga Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga, akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasul? Mereka para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man ata'a dakhalal jannah, siapa yang taat padaku maka ia akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang tidak taat, yang durhaka, faqad aba, sungguh ia tidak mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan bahagia ketika seorang disuruh sholat, ada yang taat, ada yang tidak taat, dengan berbagai macam alasan yang dibuat. Ya, sok sibuk lah, sok belum sadar lah. Ya, nanti kalau sudah kawin saya mau sholat, nanti kalau sudah haji saya mau sholat, nanti sudah apa kaya mau sholat. Ya, banyak alasan yang dibuat-buat. Juga ketika datang kewajiban zakat, ya, zakat bagi yang sudah punya sampai nisab, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau beli HP yang berjuta-juta mampu, tapi zakat tidak mampu.
beli mobil mampu, zakat tidak mampu, beli rumah mampu, zakat tidak mampu. Ketika Ramadan masih banyak tidak puasa, alasan tidak kuat, padahal belum dicoba ya. Demikian juga yang lain-lain. Suatu saat Rasulullah SAW di rumah Aisyah ada iparnya bernama Asma binti Abu Bakar dengan berpakaian yang belum tutup aurat. Rasulullah mengatakan, innal mar'ata idza hadat la taslu ayyura illa hada wa hada. Perempuan kalau sudah balik tidak pantas dilihat auratnya kecuali muka dan dua tapak tangan. Saya pernah di Madura, ya di pasar, kok udah pakai kerudung, Mbak? Ojek, Ustaz. Ya. Jadi ketika kewajiban menutup aurat itu diberlakukan, ada yang taat, ada yang tidak taat. Demikian juga ketika dilarang bergaul bebas, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau kata Nabi, dua orang laki perempuan yang bukan mahram berduaan tidak boleh kecuali ada mahramnya. Sampai mengatakan bahwa ipar itu termasuk racun. Saya dengan Mbak Neti itu ipar ya. Saya dengan Dipar itu ipar. Tidak boleh berduaan karena seperti racun yang mematikan ya. Berkhalwat, berduaan di tempat sepi, apalagi di pantai yang jauh dari keramaian ya. Demikian juga misalnya jual beli dengan tidak jujur, itu juga sudah melanggar ketaatan Rasulullah SAW. Meminjamkan dengan beranak, bercucu, ya, ada anaknya, ada cucunya, dilipat gandakan. Demikian juga misalnya yang lain-lain ya, yang lain-lain. Kalau kawin tidak mampu, tapi kalau yang lain-lain menghabiskan uang yang besar dengan cara yang haram, itu mampu. Yang jelas bahwa kata Nabi, man ata'ani dakhal jannah, siapa yang taat pada aku akan surga, wa man asani, dan siapa yang durhaka pada aku faqad aba, sungguh ia tidak mau masuk surga. Dan tujuan semua rasul intinya sama. Allah utus Nabi Nuh, Allah utus Nabi Shu'aib, Allah utus Nabi Hud, Nabi Soleh. Intinya sama, yaitu terutama dalam mengajak bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, walaqad, dan sungguh, ba'atsna, kami telah utus di setiap umat itu seorang rasul yang berseru ani'budullah, hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi sembahan yang lain. Ini inti ajaran pada Rasulullah Subhanahu wa taala. Maka Nuh berseru, sembahlah Allah, tinggalkan yang lain. Nabi Hud juga berseru, sembahlah Allah, tinggalkan yang lain.
Nabi Soleh juga begitu, sembahlah Allah, tinggalkan yang lain, jangan syirik sedikit pun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah bahagia, itulah 3 hal yang kita sampaikan, bahwa pertama, penciptaan kita dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah berikan rezeki kepada kita agar kita bertauhid, beribadah, mengibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah utus para rasul agar kita beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Pertama, menjaga iman kita agar tidak menduakan Allah. Hanya Allah yang kita sembah, tidak menyembah yang lain. Hanya Allah tempat kita minta tolong, tidak minta tolong pada yang lain. Yang kedua, mudah-mudahan Allah juga berikan taufik, berikan hidayah kita, sehingga kita menjadi umat Nabi yang mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang Dia perintahkan kita taati, yang Ia larang ya kita jauh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.